Selamat siang semuanya. Iya, masih semangat di siang hari yang cerah ini dengan saya Vira Yuniswari dan rekan saya Andra Cahyo Purnomo dalam acara talk show Manis Tawangi Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi. Nah, Vika, sekarang kan kita sudah menjadi mahasiswa di jurusan manajemen nih. Vika tahu nggak sih bagaimana caranya agar menjadi pengusaha yang sukses pada akhirnya nanti? Aduh, saya juga bingung ya Mas, gimana caranya supaya menjadi pengusaha yang sukses. Tapi saya juga ingin menjadi pengusaha yang sukses. Daripada kita bingung-bingungan, bagaimana kalau kita bertanya langsung sama salah satu pengusaha sukses yang ada di Banyuwangi, pemilik Istana Gandrung sama Pelangi Sari. Langsung saja, Bapak Bambang Haryono. Kami bersilakan. Mengembangkan untuk menciptakan suatu lapangan kerja. Justru regenerasi sekarang ini ada yang bertanggung jawab untuk bagaimana Indonesia ini terus lebih berkembang dan yang perlu diketahui pada kondisi yang sekarang Indonesia itu 0,5% entrepreneur dengan penduduk kapasitas sudah 260 juta lebih. Apa mungkin kita itu akan bisa sejahtera kalau tidak adik-adik ini yang menciptakan lapangan kerja ke depan? Sedangkan negara tetangga Singapura itu 1,5 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, untuk mencapai masyarakat itu menjadi makmur, itu minimal itu 1 di atas. Jadi makanya jangan kaget kalau kita itu masih banyak yang miskin. Dan makanya itu tanggung jawab mahasiswa-mahasiswi ini untuk depan itu bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Nah ini salah satu. Jadi perjalanan saya pada saat itu semester 3, sesudah itu kita olah profesional. Mungkin adik-adik tahu tadi di tempat rumah tadi Pelangi Sari sampingnya rumah. Di situ sejarah saya hidup dulunya itu hanya ukuran tanah 4/10. Dan di situ kalau adik-adik lihat di rumah itu, di situ tuh ada rumah gedek dulunya. Dan saya kontrak dan saya tidur di rumah gedek. Tapi bagi saya sendiri, sekali lagi saya katakan kunci utama adalah kejujuran. Kalau dalam bisnis kita strict, kita tegas, kita disiplin, itu aturan. Nah ini yang perlu diketahui dan kita harus betul memegang aturan-aturan ini. Kalau kita sendiri tidak disiplin, mana mungkin kita mau mendisiplinkan orang-orang kita? Mana mungkin kita akan mengajarkan? Saya katakan tidak akan pernah. Jadi kunci utama harus dalam diri kita terbentuk. Diri kita itu mendisiplinkan diri. Terus bagaimana kita selalu melatih pola-pola positif. Walaupun di sekeliling kita itu selalu melihat kita negatif, kita nggak perlu merespon hal yang negatif juga. Kita selalu berpikir positif. Karena kita jangan sampai kita membuang waktu. Jangan sampai kita hanya membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak membiasakan pemikiran saya sejak kecil sampai sekarang ini membicarakan hal yang rasanya itu tidak bermanfaat. Lebih baik kita itu ketemu, kita sharing hal yang positif, membangun sesuatu yang lebih baik. Nah kita harus melatih. Memang hal itu tidak gampang karena lingkungan itu jauh lebih besar pengaruh. Tapi itu sekali lagi saya katakan tidak ada yang tidak mungkin. Semua tetap tergantung dari kita yang mempunyai efek, mempunyai virus yang positif. Jadi bukan pengertian virus ini selalu negatif. Bagaimana virus-virus yang kita punya yang positif itu justru mempengaruhi. Kalau di sini ada 20 orang, bagaimana mindset pemikiran ini, pemikiran saya itu bisa terpengaruh 20 yang positif. Nah ini yang bisa kita bawa. Nah, supaya apa? Kalau kita bisa membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Mas bisa, adik-adik bisa mempengaruhi orang-orang sekelilingnya menjadi hal yang positif. Nah, Pelangi Sari dalam semester itu akhirnya saya lulus dari agro bisnis. Sebenarnya saya lulusan dari pertanian. Kalau bapak adik-adik ingin tahu kok kenapa pertanian kok agro bisnis, cita-cita saya sebenarnya ingin jadi dokter. Waktu tes Event Maru pada saat itu tahun 87 saya lulus.
sebenarnya saya sudah diterima di Erlangga. Ini menjadi kebanggaan luar biasa, apalagi di kedokteran Erlangga. Tapi justru tidak membuat saya semangat. Saya diterima justru membuat saya semakin sedih pada saat itu. Saya nangis pada saat itu. Karena apa? Saya tidak bisa masuk sekolah negeri. Akhirnya saya putuskan saya tidak melanjutkan ke kedokteran. Ya pada saat itu memang terpukul banget kalau saya melihat teman-teman saya merasa cemburu, saya merasa iri, mereka kok hidupnya enak pada saat seperti itu saya merasa susah. Tapi alhamdulillah saya diterpa dengan kondisi yang harus saya lakukan, harus bangkit dengan kondisi yang seperti itu harus bangkit. Dan saya mempunyai prinsip dalam hidup saya tidak tergantung dengan siapa. Nah pada saat itu kenapa saya harus ke pertanian? Saya tidak pernah meminta-minta ke saudara saya atau siapa dalam saya melanjutkan studi saya. Saya selalu dengan hasil kerja yang saya lakukan. Akhirnya kebetulan ada saudara saya mempunyai di Terawas atau di Trenes di sana itu sekitar kurang lebih 10 hektar. Dari saudara saya menawarkan kalau kamu mau kuliah, kamu kelola di sini. Hasilnya saya digaji sama saudara saya. Karena itu digaji, saya ambil keputusan. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak terbatas. Kembali lagi, walaupun saya sebagai dokter, seandainya pada saat itu dengan kondisi yang sekarang, mungkin juga beda juga. Bahkan mungkin lebih bagus sekarang daripada saya jadi dokter. Nah itu bisa juga di sini ya. Tapi kembali lagi, semua itu dari niatan. Jadi di mana kita punya niatan baik, ada keseimbangan khususnya jasmani dan rohani. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Akhirnya saya lalui perjalanan saya menekuni pertanian itu sambil belajar. Nah ini lucu sebenarnya. Dipercaya pada saat semester 1 sambil belajar bukan fakta ini. Tapi ternyata apa yang bukan jadi fakta, kondisi sekarang itu tidak bisa menjamin walaupun lulusan dari manajemen bisa ke manajemen, lulusan pertanian ke insinyur. Ini pun walaupun seandainya manajemen ke manajemen, insinyur ke insinyur itu belum tentu nggak bisa berhasil. Tapi ternyata sekarang itu yang kita butuhkan adalah dunia, apalagi globalisasi, kebutuhan market, kebutuhan masyarakat. Ilmu boleh dituntut ke manajemen boleh di sini. Tapi kembali lagi nantinya di lapangan ini kebutuhan market yang kita prioritaskan. Kalau kebutuhan market yang saya maksud di sini, di mana pasar sekarang membutuhkan asbak, kita ngikut arus di situ. Wah saya kalau nggak ke manajemen saya nggak mau, nggak akan pernah bisa makan juga. Kita nggak akan pernah bisa jadi sukses. Oke, kita punya dasar ini, makanya jangan pernah berhenti belajar. Ada peribahasa kalau ingin belajarlah di negeri Cina, istilah seperti itu ya. Tapi sesudah itu belajar di sana cepet, ilmu yang diambil itu banyak hal terus diaplikasikan. Bukan hanya belajar, banyak orang yang belajar monoton, dia punya ilmu banyak tapi dia tidak bisa bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana dia menjadi orang sukses, bagaimana dia menjadi orang kaya. Karena orang sukses kategorinya ini kan ekonomi. Kalau kita ngomong sukses ya, kalau kepuasan beda, relatif ya. Kalau saya puas dengan kondisi yang sekarang seperti ini, walaupun tidak sukses betul, ini beda. Tapi kalau kita sudah ngomong dalam ekonomi bisnis, itu ekonomi itu dari standar baik materi maupun yang lainnya yang itu menjadi acuan. Saya tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin adik-adik datang di sini kalau saya tidak mempunyai apa-apa. Nah, apa artinya sukses itu di mana? Apa sukses ini hanya fata morgana, hanya seperti cerita dan lain sebagainya, tanpa suatu bukti, tanpa suatu bukti. Perjalanan saya kurang lebih seperti itu. Awal mulanya dari Pelangi Sari di Kampung Bali kecil, berkembang beberapa Pelangi Sari di beberapa kota, kabupaten, bahkan sekarang itu sudah menjadi distributornya baik di Bali maupun di Jawa Timur. Nah ini Pelangi Sarinya. Awal mulanya saya kembangkan di sini. Ini Pelangi Sari kan kita menggali potensi daerah. Kita harus mempunyai insting naluri yang cukup berlian. Sekali lagi insting, bukan market yang sekarang lagi in ya, jemput bola.
jemput bola, semua jemput bola. Kalau selfie jemput bola, Mas ini jemput bola, Mbak ini jemput bola semua. Akhirnya semua jemput bola semua strateginya. Justru yang strategi yang paling bagus, yang sekarang lagi belum pernah didengar. Mungkin adik-adik kali pertama kali dengar. Bahkan di Indonesia, sekarang itu strategi market yang luar biasa sebenarnya yang membuat bola. Jadi kalau strategi dengar ada strategi jemput bola udah usang, udah basi kalau saya bilang. Semua orang udah tahu caranya. Dan justru strategi yang kenapa Pelangi Sari terus dalam situasi krisis, walaupun dari perjalanan saya mulai dari nol, mungkin kalau lihat di internet klik di situ Pelangi Sari Group ada ya perjalanan dari modal 10.000 sampai ratusan juta bahkan miliar di sini. Itu secara keseluruhan. Itu kalau sudah tahu, ya itu tahu profil-profil apa yang saya ceritakan di sini. Jadi sekali lagi kalau saya katakan membuat bola, strategi membuat bola ini kita buat, kita yang punya strategi. Satu contohnya kalau membuat bola, ilustrasi. Bagaimana dengan benang nilon yang kualitas bagus. Bolanya kulitnya kulit yang memang kulit bagus, jangan dengan bentuk bola tapi dengan plastik. Nah ini kemasan-kemasan yang kita konsep sesudah membuat suatu strategi. Kalau saya sudah membuat bola dengan kekuatan yang bagus, strategi market yang bagus, dengan punya sistem jaringan marketing yang profesional. Nah, di dalam bola itu ada marketing yang profesional yang saya katakan itu nanti itu sistem kita, strategi marketnya. Itu luas kalau saya cerita bisa nggak berhenti 2 hari. Nah, karena ada target dan lain sebagainya. Karena itu acuan-acuan strategi bisnis saya. Jadi Pelangi Sari mulai kecil sampai detik ini saya ketemu adik-adik, tidak pernah namanya Pelangi Sari itu stagnan. Itu diam di tempat, tidak pernah. Bahkan go up terus. Apalagi turun itu tidak ada ceritanya. Itu bisa dilihat grafik saya sendiri. Kalau biasanya kalau orang bilang bisnis itu naik turun seperti roda berputar. Saya punya karakter bisnis, saya tidak mau. Kalau saya mau berputar gitu, buat apa kita kerja keras, tunggu aja nanti naik sendiri ya. Iya logikanya kan begitu. Pasrah. Biar aja nanti naik sendiri, turun sendiri. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memberikan talenta kita itu sama. Mas ini, adik-adik ini semua sama kita. Tergantung talenta yang diberikan sama Tuhan itu kita maksimalkan dengan kemampuan kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita acak-acakan ya kita dapatnya acak-acakan. Kalau namanya nasib, oh ya Pak Bambang nasibnya enak, sekarang begini, tidak saya katakan. Nasib, pengertian nasib di sini Tuhan tidak pernah memberikan nasib yang beda-beda, enak atau tidak enak. Semua nasib kita sama. Kalau seandainya kondisi kita di sini duduk tahu-tahu ini maaf ambruk, saya meninggal, ini nasib. Tapi kalau dalam perjalanan hidup sukses, Tuhan tidak pernah membedakan mas ini, wah nanti kedepannya sekian, ini sekian. Kalau itu terjadi, saya nggak mungkin percaya Tuhan. Tuhan selalu memberikan semua yang sama. Tergantung dari kemauan kita mau bekerja. Tuhan selalu memperhatikan. Di mana kita yang mau bekerja keras, disitulah kemudahan-kemudahan akan dicurahkan. Contoh ilustrasi yang sederhana. Kalau di bawah meja ini ada tambang emas kira-kira 10 meter, kita semua tahu kan? Nah, gantian galinya. Nah, saya gali. Kalau panas saya males, capek. Terus mas ini gali lagi, capek. Terus mas ini gali juga. Tekun dia, panas, siang maupun capek, minum gali. Nah, ini sama-sama tahu. Di sini ada harta karun. Saya mau tanya, siapa yang dapat duluan? Yang kerja keras. Hah? Yang kerja keras. Yang kerja keras kan? Nah, yang tekun kan? Yang kerja keras, yang tekun. Ya itu yang saya katakan. Dan Tuhan itu memberikan jatah yang sama. Jadi bukan pengertian Bambang itu pinter, Bambang itu pandai. Saya tidak pandai, saya tidak pandai. Tapi di mana saya tetap jujur, kunci utama jujur. Kalau orang jujur, dia tidak akan pernah takut dengan siapa. Jadi sekali lagi adik-adik ini punya potensi yang luar biasa. Sekali lagi kalau hanya pemikiran, kalau mindsetnya
ada yang masih punya pikiran bahwa kuliah ini menambah ilmu bagus, tapi hanya pemikiran kalau seandainya hanya mendapat gelar sesudah itu untuk mempermudah mencari pekerjaan. Saya katakan sekali lagi, lebih baik berhenti sekarang daripada duitnya habis untuk kuliah. Lebih baik bisnis aja sudah langsung sekarang. Nah, itu. Karena apa? Yaitu tadi tidak akan bisa meningkatkan diri kita sendiri. Justru ilmu yang kita punya ke depan ini untuk memperluas ilmu kita bisa membantu masyarakat banyak. Dengan membantu, membiasakan kita memberi, membiasakan kita menabung. Coba ingat kata saya, tidak akan pernah membuat kita miskin. Di mana kita latih, seperti apa yang Pelangi Sari Group Pusing Club lakukan. Saya melakukan pemberdayaan di LP, di tempat penjara. Saya mengeluarkan uang puluhan juta bahkan. Tapi niatan baik, alhamdulillah. Sekali lagi saya katakan Pelangi Sari tidak pernah turun bahkan. Nah, ini perjalanan dari Pelangi Sari. Terus yang kedua, kenapa saya melalui Pusing Club? Karena oleh-oleh potensi Banyuwangi sudah kita gali. Dan ternyata dari potensi-potensi perkebunan, baik potensi-potensi kayu dan lain sebagainya, ya itu luar biasa Banyuwangi. Kenapa tidak harus dikolaborasikan? Akhirnya saya lah yang memegang Pusing Club itu sendiri. Jadi Pelangi Sari ada Pusing Club. Kalau Pusing Club bergerak di bidang handicraft. Dan sekarang mungkin adik-adik sudah pernah dengar banyak, sekitar 15 tahun yang lalu, bagaimana penghargaan mulai dari penghargaan menteri beberapa. Nah, ini lucu sebenarnya. Dipercaya pada saat semester 1 sambil belajar tentang bangsa ini. Tapi ternyata apa yang bukan menjadi kondisi sekarang itu tidak bisa menjamin, walaupun lulusan dari manajemen bisa ke manajemen, lulusan pertanian ke insinyur. Ini pun walau seandainya manajemen ke manajemen, insinyur ke insinyur, itu belum tentu juga bisa berhasil. Tapi ternyata sekarang itu yang kita butuhkan adalah dunia, apalagi globalisasi, kebutuhan market, kebutuhan masyarakat. Ilmu boleh dituntut ke manajemen, boleh di sini. Tapi kembali lagi nantinya di lapangan itu kebutuhan market yang kita prioritaskan. Kalau kebutuhan market yang saya maksud di sini, di mana pasar sekarang membutuhkan apa, kita ngikut arus di situ. Buat saya kalau nggak ke manajemen, saya nggak mau, nggak akan pernah bisa makan kita nggak akan pernah bisa menjadi sukses. Oke, kita punya dasar ini, makanya jangan pernah berhenti belajar. Ada peribahasa kalau ingin belajarlah di negeri Cina, istilah seperti itu ya. Tapi sesudah itu belajar di sana cepat, ilmu yang diambil itu banyak hal terus diaplikasikan. Bukan hanya belajar, banyak orang yang belajar monoton, dia punya ilmu banyak tapi dia tidak bisa bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana dia menjadi orang sukses, bagaimana dia menjadi orang kaya. Karena orang sukses kategorinya ini kan ekonomi. Kalau kita ngomong sukses ya, kalau kepuasan beda, relatif ya. Oh, saya puas dengan kondisi yang sekarang seperti ini, walaupun tidak sukses betul, ini beda. Tapi kalau kita sudah ngomong dalam ekonomi bisnis, itu ekonomi itu adalah standar baik materi maupun yang lainnya yang itu menjadi acuan. Saya tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin adik-adik datang di sini kalau saya tidak mempunyai apa-apa. Nah, apa artinya sukses itu di mana? Apa sukses ini hanya fata morgana, hanya seperti cerita dan lain sebagainya, tanpa suatu bukti, tanpa suatu bukti. Nah, perjalanan saya kurang lebih seperti itu. Awal mulanya dari Pelangi Sari di Kampung Bali kecil, berkembang beberapa Pelangi Sari di beberapa kota, kabupaten, bahkan sekarang itu sudah menjadi distributornya baik di Bali maupun di Jawa Timur. Nah, ini Pelangi Sarinya. Awal mulanya saya kembangkan di sini. Ini Pelangi Sari kan kita menggali potensi daerah. Kita harus mempunyai insting naluri yang cukup berlian. Sekali lagi, insting. Bukan market yang sekarang lagi in ya, jemput bola, semua jemput bola. Kalau selfie jemput bola, Mas ini jemput bola, Mbak ini jemput bola semua. Akhirnya semua jemput bola semua strateginya. Justru yang strategi yang paling bagus.
yang sekarang lagi belum pernah didengar. Mungkin adik-adik kali pertama kali dengar. Bahkan di Indonesia sekarang itu strategi market yang luar biasa sebenarnya yang membuat bola. Jadi kalau strategi dengar ada strategi jemput bola udah usang, udah basi kalau saya bilang. Semua orang udah tahu caranya. Dan justru strategi yang kenapa Pelangi Sari terus dalam situasi krisis, walaupun dari perjalanan saya mulai dari nol, mungkin kalau lihat di internet klik di situ Pelangi Sari Group ada ya perjalanan dari modal 10.000 sampai ratusan juta bahkan miliar. Itu secara keseluruhan. Itu kalau udah tahu di situ. Ya itu tahu profil-profil apa yang saya ceritakan di situ. Jadi sekali lagi kalau saya katakan membuat bola, strategi membuat bola itu kita buat, kita yang punya strategi. Satu contohnya kalau membuat bola ilustrasi, bagaimana dengan benang nilon yang kualitas bagus. Bolanya kulitnya kulit yang memang kulit bagus, jangan dengan bentuk bola tapi dengan plastik. Nah ini kemasan yang kita konsep sudah membuat suatu strategi. Kalau saya sudah membuat bola dengan kekuatan yang bagus strategi market. Bergayung dari sekolahan ke sekolahan, dan itu saya lakukan saya sendiri sampai hampir 20 tahun. Nah ini salah satu perjalanan saya. Dan pada saat semester 3 di UNTAN itu saya mulai berpikir, lah ternyata apa yang saya lakukan selama ini mulai SD, SMP, bahkan SMA ini kok menyambung hidup bahkan bisa sekolah. Nah akhirnya di situ tuh saya ngambil lah mulai berpikir naluri atau insting bisnis saya sendiri mulai timbul. Kenapa apa yang saya kelola bikin manisan, waktu itu juga bikin temulawak, bahkan bikin kerupuk. Nah, terus kenapa tidak harus saya lakukan inovasi market? Kenapa tidak harus saya kelola secara manajemen yang minimal lebih canggih, walaupun masih semua serba tradisional. Karena saya ini bisnis manajemen saya terus terang saja dari otodidak. Saya terbentuk dengan sendirinya. Saya tidak pernah mempelajari manajemen dalam suatu bisnis. Tapi yang kunci utama dalam perjalanan bisnis saya adalah suatu kejujuran dan tekad dan semangat. Ini salah satu yang membuat saya seperti sekarang, bukan dari suatu kepandaian, bukan dari suatu ilmu yang saya pelajari di situ. Karena ilmu itu tidak menjadi suatu jaminan menjadi orang berhasil. Bisa menjadi berhasil, bisa menjadi parah juga. Nah, tergantung bagaimana niat. Tapi di mana kita punya kemampuan, di mana iman kita itu menjadi kuat, di mana niat kita itu baik. Nah, ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Orang yang tidak bisa, orang yang tidak belajar itu akan menjadi diberi hikmat kebijaksanaan oleh Tuhan itu sendiri. Nah ini saya katakan begini karena ini buktinya saya sendiri. Saya mempunyai wawasan, saya bisa ke level-level menengah bawah, saya bisa juga berbisnis menengah, kelas menengah, bahkan saya juga bisa berbisnis menengah atas di kalangan pembisnis yang profesional yang mempunyai gelar S1, S2 sampai bahkan S3. Kalau saya mungkin hanya S3 ya, SD, SMP, SMA juga. Tapi di sini saya tidak pernah berkecil hati. Saya tidak pernah tunduk atau saya tidak pernah minder dengan siapapun yang duduk di depan saya. Saya duduk di depan adik-adik maupun duduk di depan Pak Menteri pun tidak ada bedanya, sama bagi saya. Yang saya hormati adalah pola-pola pikir. Saya selalu menghargai orang-orang yang kreatif, orang yang inovatif, yang selalu ingin maju dan tidak pernah putus asa dan semangat. Jadi sekali lagi saya mempunyai prinsip dalam hidup saya itu ada dua. Kita kalau mau berhasil, satu adalah semangat, dan dua adalah kita harus ada keseimbangan jasmani. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin saya katakan. Adik-adik jangan kecil hati. Apa mungkin kalau adik-adik sementara ini di politeknik dan lain sebagainya, kalau seandainya sekarang itu sudah ada yang mungkin difasilitasi oleh orang tua, mungkin difasilitasi oleh sekolah, bahkan mungkin tidak sambil bekerja. Nah, ini disyukuri semua. Tapi sekali lagi jangan sampai apa yang dilakukan sekarang ini menjadi beban adik-adik sekalian, kemudian menjadi beban di sini. Era sekarang
kalau kita lihat 10 mahasiswa S1 bahkan ada yang S2 survei di kota-kota besar, itu justru dari 10 itu rata-rata 2 itu menjadi tukang ojek dan sebagainya. Nah ini bagaimana parahnya. Tapi di mana dia itu dari tukang ojek, ditanya dia nggak mungkin lulusan kayak lulusan, dia mungkin lulusan SD. Nah ini parah, makanya di situ sebagai mahasiswa kita harus berpikir maju. Dimana apa yang kita lakukan ilmu yang sekarang ini bagaimana nantinya itu kita bisa menciptakan lapangan kerja. Jangan berpikir bahwa jabatan atau gelar nanti yang didapatkan itu untuk mempermudah mencari pekerjaan. Kalau adik-adik sekali lagi hanya berpikir untuk mencari pekerjaan dengan adanya gelar tidak menciptakan lapangan kerja, lebih baik berhenti sekarang, duitnya dikumpulin untuk usaha. Jadi nonsen, saya katakan sekali lagi, ilmu yang didapat hanya untuk mencari pekerjaan itu percuma. Tapi bagaimana nanti ini ilmu yang didapat di sini, di teknik politeknik dan lain sebagainya, ini nanti dikembangkan. Bapak yang bisa, adik-adik yang bisa mengembangkan untuk menciptakan suatu lapangan kerja. Justru regenerasi sekarang ini adik-adik yang bertanggung jawab untuk bagaimana Indonesia ini terus lebih berkembang dan berkembang. Dan yang perlu diketahui pada kondisi yang sekarang, Indonesia itu 0,5% entrepreneur. Dengan penduduk kapasitas sudah 260 juta lebih. Apa mungkin kita itu akan bisa sejahtera kalau tidak adik-adik ini yang menciptakan lapangan kerja di depan? Sedangkan negara tetangga Singapura itu 1,5 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, mencapai masyarakat itu menjadi makmur, itu minimal itu 1 di atas 1. Jadi makanya jangan kaget kalau kita itu masih banyak yang miskin. Nah makanya itu tanggung jawab mahasiswa-mahasiswi ini bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih dari apa yang sedang kita lakukan. Nah ini sangat penting. Jadi perjalanan saya pada saat itu semester 3, sesudah itu kita olah profesional. Mungkin adik-adik taruh tadi di tempat rumah tadi Pelangi Sari sampingnya rumah. Di situ sejarah saya hidup dulunya itu hanya ukuran tanah 4 lawan 10. Dan di situ kalau adik tadi lihat di rumah itu di situ itu ada rumah gedek dulunya. Dan saya kontrak dan saya tidur di rumah gedek. Tapi bagi saya sendiri sekali lagi saya katakan kunci utama adalah kejujuran. Kalau dalam bisnis kita strict, kita tegas, kita disiplin, itu aturan. Nah ini yang perlu kita tahu dan kita harus betul memegang aturan-aturan ini. Kalau kita sendiri tidak disiplin, mana mungkin kita mau mendisiplinkan orang-orang kita? Mana mungkin kita akan menggunakan? Saya katakan tidak akan pernah. Jadi kunci utama harus dalam diri kita terbentuk. Diri kita itu mendisiplinkan diri. Terus bagaimana kita selalu melatih pola-pola positif. Walaupun di sekeliling kita itu selalu melihat kita negatif, kita nggak perlu merespon hal yang negatif juga. Kita selalu berpikir positif. Karena kita jangan sampai kita membuang waktu. Jangan sampai kita hanya membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya tidak membiasakan pemikiran saya sejak kecil sampai sekarang ini membicarakan hal yang rasanya itu tidak bermanfaat. Lebih baik kita itu ketemu, kita sharing hal yang positif, membangun sesuatu yang lebih baik. Nah kita harus melatih, memang hal itu tidak gampang karena lingkungan itu jauh lebih besar pengaruhnya. Tapi itu sekali lagi saya katakan tidak ada yang tidak mungkin. Semua tetap tergantung dari kita yang mempunyai efek, mempunyai virus yang positif. Jadi bukan kemudian virus ini selalu negatif. Bagaimana virus-virus yang kita punya yang positif itu justru mempengaruhi. Kalau di sini ada 20 orang, bagaimana mindset pemikiran ini, pemikiran saya itu bisa terpengaruh 20 yang positif. Nah ini yang bisa kita bawa. Nah, supaya apa? Kalau kita bisa membawa suatu perubahan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Mas bisa, adik-adik bisa mempengaruhi orang-orang sekelilingnya menjadi hal yang positif. Pelangi Sari dalam semester itu akhirnya saya lulus dari agrobisnis. Sebenarnya saya lulusan dari pertanian. Kalau bapak adik-adik ingin tahu kok kenapa pertanian kok agrobisnis, cita-cita saya sebenarnya ingin jadi dokter.
Waktu tes event Maru pada saat itu tahun 87 saya lulus. Sebenarnya saya sudah diterima di Airlangga. Ini menjadi kebanggaan luar biasa, apalagi kedokteran Airlangga. Tapi justru tidak membuat saya semangat. Saya diterima, justru membuat saya semakin sedih pada saat itu. Saya nangis pada saat itu karena apa? Saya tidak bisa masuk sekolah nama dulu. Akhirnya saya putuskan saya tidak melanjutkan ke kedokteran. Ya pada saat itu memang terpukul banget kalau saya melihat teman-teman saya merasa cemburu, saya merasa iri, mereka kok hidupnya enak pada saat seperti itu. Itu saya masa sulit-sulitan. Tapi alhamdulillah saya diterpa dengan kondisi yang harus saya lakukan, harus bangkit dengan kondisi yang seperti itu, harus bangkit. Dan saya mempunyai prinsip dalam hidup saya tidak tergantung dengan siapa. Dan pada saat itu kenapa saya harus ke pertanian? Saya tidak pernah meminta-minta ke saudara saya atau siapa dalam saya melanjutkan studi saya. Saya selalu dengan hasil kerja yang saya lakukan. Akhirnya kebetulan ada saudara saya mempunyai di Trawas atau di PNS di sana itu sekitar kurang lebih 10 hektar. Dari saudara saya menawarkan kalau kamu mau kuliah, kamu kelola di sini. Hasilnya saya digaji sama saudara saya. Karena itu digaji, saya ambil keputusan. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak terbatas. Baik lagi, walaupun saya sebagai dokter, seandainya pada saat itu dengan kondisi yang sekarang, mungkin juga beda juga. Bahkan mungkin lebih bagus sekarang daripada saya jadi dokter. Nah ini bisa juga di sini. Ya. Tapi kembali lagi, semua itu dari niatan. Jadi dimana kita punya niatan baik, ada keseimbangan khususnya jasmani dan rohani. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Akhirnya saya lalui perjalanan saya menekuni pertanian itu sambil belajar. Nah ini lucu sebenarnya. Dipercaya pada saat semester 1 sambil belajar bukan fak saya. Tapi ternyata apa yang bukan jadi fak, kondisi sekarang itu tidak bisa menjamin walaupun lulusan dari manajemen bisa ke manajemen. Lulusan pertanian ke insinyur, ini pun walaupun seandainya manajemen ke manajemen, insinyur ke insinyur, itu belum tentu juga bisa berhasil. Tapi ternyata sekarang itu yang kita butuhkan adalah dunia, apalagi globalisasi, kebutuhan market, kebutuhan masyarakat. Ilmu boleh dituntut ke manajemen boleh, tapi kembali lagi nantinya di lapangan itu kebutuhan market yang kita prioritas. Kalau kebutuhan market yang saya maksud di sini, di mana pasar sekarang membutuhkan apa, kita ngikut arus di situ. Buat saya kalau nggak ke manajemen saya nggak mau, nggak akan pernah bisa makan. Kita nggak akan pernah bisa jadi sukses. Oke, kita punya dasar ini, makanya jangan pernah berhenti belajar. Ada peribahasa kalau ingin belajarlah di negeri Cina, istilahnya seperti itu ya. Tapi sesudah itu belajar di sana cepet, ilmu yang diambil itu banyak hal terus diaplikasikan. Bukan hanya belajar, banyak orang yang belajar monoton, dia punya ilmu banyak tapi dia tidak bisa bagaimana cara mengaplikasikan, bagaimana dia menjadi orang sukses, bagaimana dia menjadi orang kaya. Karena orang sukses kategorinya ini kan ekonomi. Kalau kita ngomong sukses ya, kalau kepuasan beda. Relatif ya, kalau saya puas dengan kondisi yang sekarang seperti ini, walaupun tidak sukses betul, ini beda. Tapi kalau kita sudah ngomong dalam ekonomi bisnis, itu ekonomi itu secara standar baik materi maupun yang lainnya yang itu menjadi acuan. Saya tidak mungkin bisa sukses, tidak mungkin adik-adik datang di sini kalau saya tidak mempunyai apa-apa. Nah, apa artinya sukses itu di mana? Apa sukses ini hanya fata morgana yang seperti cerita dan lain sebagainya, nama suatu bukti dan suatu bukti. Perjalanan saya kurang lebih seperti itu. Awal mulanya dari Pelangi Sari yang paling kecil berkembang beberapa Pelangi Sari di beberapa kota, kabupaten, bahkan sekarang itu sudah menjadi distributornya baik di Bali maupun di Jawa Timur. Nah ini Pelangi Sarinya. Awal mulanya saya kembangkan di sini. Ini Pelangi Sari kan kita menggali potensi daerah. Kita harus mempunyai insting naluri yang cukup berlian. Sekali lagi, insting, bukan
market yang sekarang lagi in ya, jemput bola, semua jemput bola. Kalau selfie jemput bola, Mas ini jemput bola, Mbak ini jemput bola semua. Akhirnya semua jemput bola semua strateginya. Justru yang strategi yang paling bagus, yang sekarang lagi belum pernah didengar. Mungkin adik-adik kali pertama kali dengar. Bahkan di Indonesia, sekarang itu strategi market yang luar biasa sebenarnya yang membuat bola. Jadi kalau strategi dengar ada strategi jemput bola, udah usang, udah basi kalau saya bilang. Semua orang udah tahu caranya. Dan justru strategi yang kenapa Pelangi Sari terus dalam situasi krisis. Walaupun dari perjalanan saya mulai dari nol, mungkin kalau lihat di internet klik di situ Pelangi Sari Group, ada ya perjalanan dari modal 10.000 sampai ratusan juta bahkan miliar. Itu secara keseluruhan. Itu kalau sudah tahu di situ. Nah itu tahu profil-profil apa yang saya ceritakan. Jadi sekali lagi kalau saya katakan membuat bola, strategi membuat bola ini kita buat, kita yang punya strategi. Satu contohnya kalau membuat bola, ilustrasi. Bagaimana dengan benang nilon yang kualitas bagus. Bolanya kulit yang memang kulit bagus, jangan dengan bentuk bola tapi dengan plastik. Nah ini kemasan yang kita konsep sudah membuat suatu strategi. Kalau saya sudah membuat bola dengan kekuatan yang bagus, strategi market yang bagus, dengan punya sistem jaringan marketing yang profesional. Di dalam bola itu ada marketing yang profesional yang saya katakan itu nanti sistem gurita, strategi market. Itu luas kalau saya cerita bisa berhenti 2 hari. Karena ada target dan lain sebagainya. Karena itu acuan-acuan strategi bisnis saya. Jadi Pelangi Sari mulai kecil sampai detik ini saya ketemu adik-adik, tidak pernah namanya Pelangi Sari itu stagnan itu diam di tempat, tidak pernah, bahkan go up terus, apalagi turun itu tidak ada. Itu bisa dilihat grafik saya sendiri. Kalau biasanya kalau orang bilang bisnis itu naik turun seperti roda berputar, saya punya karakter bisnis, saya tidak mau. Kalau saya mau berputar gitu, buat apa kita kerja keras, tunggu aja nanti sendiri. Iya, logikanya kan begitu. Pasrah. Biar aja nanti naik sendiri, turun sendiri. Sekali lagi saya katakan, Tuhan memberikan talenta kita itu sama. Mas ini, adik-adik ini semua sama kita. Tergantung talenta yang diberikan sama Tuhan itu, kita maksimalkan dengan kemampuan kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita acak-acakan, ya kita dapatnya acak-acakan. Kalau namanya nasib, oh iya Pak Bambang nasibnya enak. Sekarang begini, tidak saya katakan. Nasib, pengertian nasib di sini, Tuhan tidak pernah memberikan nasib yang beda-beda, enak atau tidak enak. Semua nasib kita sama. Kalau seandainya kondisi kita di sini duduk, tahu-tahu ini maaf ambruk, saya meninggal, ini nasib. Tapi kalau dalam perjalanan hidup sukses, Tuhan tidak pernah membedakan mas ini, oh, nanti ke depannya sekian, ini sekian. Kalau itu terjadi, saya tidak mungkin percaya Tuhan. Tuhan selalu memberikan semua yang sama. Tergantung dari kemauan kita mau bekerja. Tuhan selalu memperhatikan di mana kita yang mau bekerja keras. Disitulah kemudahan-kemudahan akan dicurahkan. Contoh ilustrasi yang sederhana. Kalau di bawah meja ini ada tambang emas kira-kira 10 meter. Kita semua tahu kan? Gantian galinya. Nah, saya gali. Kalau panas saya mencari pekerjaan. Saya katakan sekali lagi, lebih baik berhenti sekarang daripada duit habis untuk kuliah. Lebih baik bisnis saja sudah langsung sekarang. Nah, karena apa? Yaitu tadi tidak akan bisa meningkatkan diri kita sendiri. Justru ilmu yang kita punya ke depan ini untuk memperluas ilmu kita bisa membantu masyarakat dengan membiasakan kita memberi, membiasakan kita menabung. Coba ingat kata saya, tidak akan pernah membuat kita miskin. Dimana kita latih, seperti apa yang Pelangi Sari Group Pusing Club lakukan. Saya melakukan pemberdayaan di NP, di tempat penjara. Saya keluarkan uang
tapi niatan baik. Alhamdulillah, sekali lagi saya katakan Pelangi Sari tidak pernah turun karena. Nah ini perjalanan dari Pelangi Sari. Terus yang kedua, kenapa saya melalui Ocean Craft? Karena oleh potensi Banyuwangi sudah kita gali, ternyata dari potensi-potensi perkebunan, baik potensi-potensi kayu dan lain sebagainya, itu luar biasa. Kenapa tidak harus dikolaborasikan? Akhirnya saya yang menciptakan Ocean Craft itu sendiri. Jadi Pelangi Sari ada Ocean Craft. Kalau Ocean Craft bergerak di bidang handicraft. Dan sekarang mungkin adik-adik sudah pernah dengar banyak, sekitar 15 tahun yang lalu, bagaimana penghargaan mulai dari penghargaan menteri, beberapa dari dari penghargaan yang menteri, presiden, bahkan dari penghargaan UNESCO 2012 yang lalu kita dapat penghargaan pengakuan dari UNESCO. Nah ini satu-satunya, adik-adik bisa lihat profil-profil saya yang ada itu dari UNESCO, itu salah satunya yang pertama kali nama saya menyantumkan Banyuwangi di PBB dengan prestasi yang luar biasa. Terus yang kedua 2014 yang lalu, 1 bulan yang lalu, ini prestasi yang tidak kalah tingginya karena saya melalui seleksi yang ketat. Kalau dari UNESCO itu saya mewakili Indonesia dari internasional dan saya satu-satunya pemenangnya untuk mendapat penghargaan dari UNESCO. Nah terus dari 2014 yang beberapa bulan yang lalu, ini ada kompetisi yang lebih ketat lagi. Itu kompetisinya namanya WCC, itu World Craft Council. Jadi itu craft dunia. Ini yang disponsori oleh UNESCO maupun craft dunia. Dan semua pesertanya yang saya katakan ketat itu, semua pemenang dari UNESCO. Jadi pemenangnya, pesertanya semua pemenang-pemenang di dunia ini yang ikuti. Jadi pemenangnya ini diadu semua. Kalau UNESCO secara umum. Jadi terus yang BCC ini itu pemenang-pemenang dari UNESCO itu yang diadu jadi satu. Dan alhamdulillah bulan lalu saya lah satu-satunya juga mendapat penghargaan dari BCC. Sertifikat semua saya lengkap ada. Nah ini salah satunya saya katakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Jadi adik-adik itu bisa berkreasi apapun, inovasi kreatif. Jangan pernah modal itu menjadi faktor utama. Kalau kita sudah membiasakan, mungkin setback sedikit, adik-adik bisa lihat di belakang ini. Ini karya-karya saya yang saya lakukan sebenarnya. Ini limbah-limbah yang tidak punya nilai sebenarnya, tapi mempunyai sentuhan-sentuhan art yang mempunyai nilai luar biasa. Nah ini salah satunya, apalagi itu disentuh-sentuh bisa kita bentuk jadi bentuk material yang bisa kita jual mempunyai nilai yang luar biasa. Contoh yang Ocean Craft lakukan kayu asem, di mana kayu asem itu menjadi limbah. Kayu asem itu adalah salah satunya biasanya. Nah, sekarang itu yang punya nilai yang minim banget. Sekarang kita sudah kelola. Bahkan kayu asem mangkok ukuran 30 diameter 30 cm itu harga sudah 300 sampai 400. Bahkan mangkok kayu asem itu ada diproduksi di Chongqing. Bahkan sekarang ini kita udah kontrak sama Jepang dengan perusahaan besar Mitsubishi, itu kita udah kontrak bisnis, jadi hampir setiap bulan kita pengiriman ke Jepang. Nah, jadi pasar kita saat ini ya ke Eropa, Jepang, Asia maupun Amerika. Ini pasar untuk Indonesia. Sedangkan untuk Pelangi Sari, pasar kita memang pasar lokal di nasional. Kita sudah membina UMKM di Indonesia, Jawa Timur kurang lebih hampir sekitar lebih dari 20.000. Semacam sosialnya dalam dunia bisnis. Nah, dari perjalanan-perjalanan yang saya lakukan itu, ya alhamdulillah sampai detik ini sekali lagi saya katakan Pelangi Sari Group Ocean Craft ini tidak ada kendala. Mungkin itu dulu, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan dari semua usaha Bapak dan benar-benar Pelangi atau Krampus, pernahkah Bapak mengadakan suatu event atau enggak untuk semuanya itu yang kedepannya itu untuk
kemajuan katakan kemajuan tunjangan ke semua warga Banyuwangi untuk mengunjungi salah satu perusahaan lokal atau Pelangi Sari. Yang kita itu bermodal itu katakan makan gratis gitu kan. Seenggak-enggaknya mereka itu merasakan betul karena ada oleh-oleh dari Banyuwangi, tapi kan kita gratis gitu Bang. Seenggaknya kita bermodal dulu untuk lebih mengenalkan ke masyarakat. Singkat maupun yang lainnya itu sudah punya karyawan kurang lebih hampir 200 karyawan. Untuk Pelangi Sari grupnya sendiri. Nah, sedangkan untuk kemitraan kita di Banyuwangi itu hampir 2.000 orang. Yang kemitraannya, mungkin di Jawa Timur. Nah, itu salah satunya. Jadi bahkan kita mempunyai beberapa cabang di luar, ya, baik di luar provinsi dan juga ada yang di luar negeri juga. Itu salah satunya. Itu yang di Osing Cafe yang banyak yang di luar. Oke, itu yang tadi ya pertanyaannya. Dan itu juga tidak bisa tidak dilakukan dalam suatu strategi bisnis. Itu kita harus melihat momen, lihat situasi. Kalau kita undang, pertanyaan tadi apa ada yang pernah diundang dan lain sebagainya. Saya kira kalau hampir setiap minggu kita itu ada pertemuan khususnya di bidang UMKM yang bergerak di bidang yang sama, yaitu di makanan olahan, itu rutin. Jadi kita tidak mengundang secara umum. Kalau umum itu sebenarnya itu suatu strategi kita sendiri dalam kegiatan event kadang-kadang. Itu yang kita kita lakukan, itu strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu pun kita harus lihat sekali lagi momen-momen ini banyak ya. Itu bisa momen liburan atau juga bisa momen-momen hari-hari besar atau yang lain. Karena kalau kita terlalu banyak promosi, sedangkan dengan kondisi kita sebenarnya sekarang ini udah landing. Nah, itu kita sebenarnya harus menjaga brand image-nya aja. Dimana kalau nanti ada biasanya yang saya katakan bahwa ada naik turunnya, nah pada saat itu kita evaluasi turunnya itu karena disebabkan oleh liburan atau karena apa? Nah, itu apa, ada kegiatan-kegiatan apa, atau disebabkan karena minimum kita yang kurang maksimal. Nah, disitulah baru kita ambil kesimpulan strategi promosi apa yang kita harus lakukan. Nah, kalau sementara ini dari promosi Pelangi Sari, memang justru saya istilahnya saya gedang lagi buka baru yang lainnya. Ini strategi memang sengaja saya lihat biar yang lainnya mencuat dulu, sesudah itu sambil kita lihat pemantauan baru kita ngambil langkah lagi. Jangan sampai akhirnya kita itu over dari biaya operasional promosi karena ada kompetitor kita promosi terus. Nah, ternyata tidak mempunyai dampak yang lebih positif, justru akan bisa merugikan perusahaan. Jadi kita harus melihat momen dari strategi promosi. Kalau Pelangi Sari saya kira promosinya dulu awal mulanya beberapa tahun yang lalu justru luar biasa. Semua hampir radio mungkin kita promosikan, nah itu ada punya strategi lagi. Kita promosikan sesudah itu dalam waktu 1-2 bulan memang kita hapus lagi. Hilang tapi orang sudah banyak yang tahu di situ. Kita melihat responnya. Ternyata apa yang kita lakukan promosi ini punya dampak berapa persen. Sebenarnya promosi baik media cetak, elektronik itu luar biasa. Kita pun tetap akan lakukan promosi. Untuk saat-saat ini, terakhir ini untuk promosi khususnya di Pelangi Sari Group ini kita kurangi karena apa? Karena kita sudah dipromosikan di pusat, seperti mungkin adik-adik lihat liputan baik live maupun liputan ulang seperti di Trans 7 mobil saya, terus barusan di liputan dari net, TV net, baik di TV One dan lain sebagainya. Kenapa harus kita keluarkan dana lagi? Biarkan aja ini masyarakat biar merespon dengan sendiri. Jadi kalau saya melihat bisnis secara global tidak melihat satu persatu ya. Memang kita harus evaluasi, tapi kita harus melihat secara keseluruhan. Yang saya katakan bahwa Pelangi Sari untuk keep going terus, itu salah satu.
Ini mungkin yang terakhir Pak, mungkin ada sebagai modal untuk kami untuk usaha Pak dalam tanda kutip kami masih belajar. Untuk adik-adik sekalian, sekali lagi yang saya katakan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itu selalu saya bawa kalimat-kalimat itu untuk menguatkan kita sendiri. Ya alhamdulillah kalau memang itu modal ada, seandainya disupport dengan orang tua, maksimalkan dengan belajar sama-sama. Terus yang kedua, kalau seandainya sambil bekerja, sambil kuliah maupun yang lainnya, ini manfaatkan waktu yang ada untuk hal-hal yang bagus, yang profesional, membiasakan pemikiran-pemikiran mulai saat ini. Kenapa? Apa harus belajar dan lain sebagainya. Dan waktu-waktu sesudah belajar itu manfaatkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan yang positif. Contohnya melihat informasi-informasi yang terbaru aktif, apa yang aktif sekarang. Dan mulai apalagi di adik-adik ini di politeknik ini manajemen dan dasar ya. Nah ini mulai belajar mendeteksi ini perkembangan market, tren marketnya. Jangan sampai negara kita Indonesia ini menjadi market yang tumbuh, menjadi market yang tumbuh. Nah, ini contoh yang saya katakan market yang tumbuh. Kalau udah besok pagi ada tren HP baru dipromosikan besar, bingung semua mahasiswa-mahasiswa ini. Wah, ini mendapatkan padahal sudah punya HP yang ada di sini. Ini tren yang kurang positif, kurang bagus. Kita itu dipengaruhi oleh ya itu bagus yang punya pabrik HP ya, strategi marketnya yang mempengaruhi. Tapi kita ini harus mempunyai komitmen, harus mempunyai pendirian yang kuat. Jangan sampai gara-gara HP akhirnya uangnya melantur ke mana-mana. Jadi sekali lagi saya katakan untuk adik-adik sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, di mana kita membiasakan pemikiran-pemikiran kita selalu positif. Jangan berpikir bahwa uang itu segalanya. Saya tahu sendiri bahwa kejujuran itu adalah segalanya. Ini dalam dunia bisnis. Kalau kita ingin meningkatkan lagi dari dunia bisnis adalah keseimbangan antara jasmani dan rohani. Kalau kita sudah menemukan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sekarang kalau orang-orang bekerja keras, itu aja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak bekerja keras. Tidak akan pernah. Jadi adik-adik sekali lagi, walaupun belajar dan lain sebagainya, tidak ada pemikiran-pemikiran positif, itu akan sia-sia. Sekali lagi, dunia ini semakin hari tidak semakin mudah, semakin kompetitifnya semakin besar, semakin disaring orang-orang yang jenius, orang-orang yang pintar. Tapi sekali lagi jangan kecil hati. Orang-orang jenius, orang-orang yang pintar pun tidak menjadi jaminan yang bisa menguasai bisnis. Apa dari Jadi sekali lagi saya tetap berprinsip bahwa bisnis yang bagus itu harus ada keseimbangan jasmani dan rohani. Dan di situ akan dicurahkan keterangan kemandirian, kejernihan, semua pemikiran kita itu akan terbuka. Jadi adik-adik sekali lagi saya kepingin untuk ke depan pas tahun, 2 tahun, bahkan mungkin berapa tahun lagi ketemu, harapan saya. Jadi kunci utama yang saya katakan tadi itu adalah kejujuran, iman kita, dan semangat. 3 faktor ini aja yang kita sambil melatih insting mindset kita. Baiklah teman-teman, setelah kita mendengar tentang pengalaman Bapak dengan usahanya, kita akan memiliki sebuah ilmu. Mungkin dari pengalaman dan cerita dari Bapak bisa teman-teman tangkap intinya apa saja. Mungkin dari Mas Lid. Oke, menurut saya menjadi orang sukses harus selalu bekerja keras. Dari saya, bila ingin menjadi orang sukses, jangan pernah mengatakan sukses bila Anda belum mengalami suatu kegagalan dalam hidup Anda.
Menurut saya, kesuksesan itu bisa berawal dari sebuah kejujuran. Tepuk tangan. Menurut saya, yes is the best teacher. Saya, menurut sukses adalah berawal dari mimpi dan bekerja keras. Menurut saya, kesuksesan itu tidak semudah membalikan sebuah telapak tangan, melainkan bekerja keras, bulat, mandiri, serta berdoa kepada Allah SWT. Pesan saya, keuletan merupakan modal dari kesuksesan. Ya, sukses itu adalah 10% melakukan, 20% melihat, dan 70% bertindak. Ilmu yang baik bukan hanya untuk dipelajari, melainkan untuk mengembangkan diri. Kesuksesan itu berasal dari niat kita. Saya kerja keras bisa membuat sukses. Kesuksesan berawal dari niat dan tekad yang kuat. Karena mahasiswa manajemen bisnis pariwisata 1B itu Kita kasih tepuk tangan buat kita dong. Sekarang saya sudah tahu Vika bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Tapi menurut Vika sendiri bagaimana sih menjadi seorang pengusaha yang sukses? Dengar tentang cerita dari bapak-bapak tadi. kalau menurut saya sendiri Mas, kesuksesan itu bisa diraih ketika kita rela berkorban, terus semangat, berani, berjuang, jujur, dan satu lagi, terus berdoa pada Yang Kuasa. Ya, Mas, sudah tidak terasa 50 menit kita sudah bersama dalam acara ini. Mari kita pamit dan undur diri. Apabila ada sumur di ladang, bolehkah kami menumpang mandi? Bila ada umur yang panjang, bolehkah kita bertemu kembali? Salam Manis Tawangi, Manajemen Bisnis Pariwisata Politeknik Negeri Banyuwangi.